Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau Bapak Ibu belum pernah mancing di tengah laut dengan kapal kecil sepanjang malam atau sepanjang hari, Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya beberapa kali, tapi tidak sepanjang malam, tapi sepanjang hari. Sudah kapalnya kecil, dimuati beberapa orang, ada yang mabuk lagi. Kalau yang mabuk tidak boleh dibawa ke pinggir. Yang mabuk dikasih obat, suruh tidur. Tidak takut, karena dalam sejarah belum pernah orang mancing mabuk lalu mati. Itu belum pernah. Maka biarkan saja dia tersiksa dan mancing tetap dilanjutkan. Ceritanya belum selesai, masih ada gelombang, masih ada hujan, tidak dapat apa-apa. Menjelang pulang dapat ikan besar. Dan ketika mendapat itu Bapak Ibu, rasanya semua lelah, letih lesu terbayar lunas. Begitulah kira-kira
bayangan saya ketika Petrus dan teman-temannya sepanjang malam mencari ikan di danau. Tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika Yesus berkata, "Duk in altum," bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Lalu mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Pengalaman merasakan kehadiran Tuhan memang mempesona, menakjubkan, tetapi sekaligus bisa menimbulkan rasa takut, rasa kecil, rasa berdosa. Yesaya terpukau oleh para serafim yang hikmat memuji kebesaran Tuhan yang Maha Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saat itu juga Yesaya merasa dirinya kotor, merasa dirinya tak pantas. Dalam petikan Injil Lukas hari ini diceritakan bagaimana Simon menyaksikan keajaiban, tetapi ia serta-merta merasa diri pendosa dan memohon agar Tuhan menjauhinya. Mari kita hidup dalam kedalaman batin, kedalaman iman. Jangan hanya hidup dalam permukaan-permukaan, dalam casing-casing atau sampul-sampulnya saja. Orang yang hidup dalam kedalaman punya 3 ciri. Pertama, mengakui bahwa Tuhan itu kudus. Yang kedua, mengakui dirinya kecil dan berdosa. Tetapi paradoksalnya, inilah Tuhan, utuslah aku. Bibir Yesaya dibersihkan dari kesalahannya, dosanya dihapuskan. Kepada Simon, Yesus berkata, "Jangan takut." Sapaan itu menghibur, meneguhkan, sekaligus memberi kekuatan. Mereka merasa dikuatkan dan bebas dari ketakutan. Orang yang hidup dalam iman yang mendalam kepada Tuhan sadar bahwa pekerjaan ini banyak, bahwa perutusan ini berat, bahwa kehidupan sekarang ini sedang sulit, tetapi percaya, Tuhan, Engkau Maha Kudus, dan aku lemah, aku kecil, tetapi aku mau menyelesaikan pekerjaan ini, menyelesaikan perutusan ini, hidup di dunia dalam kepercayaan bahwa Engkau menyertai. Yesaya, Simon berbuat sesuatu. Yesaya bersedia diutus. Simon meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus sepenuhnya. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan dapat betul-betul menggerakkan orang untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan. Orang tidak berhenti atau terpukau pada keajaiban sesaat. Orang tidak dihantui pengalaman buruk, pengalaman gagal di masa lalu. Orang tidak murung karena merasa berdosa terus-menerus, tetapi punya kesadaran Tuhan menyertai. Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 10, kata-kata Yesus, "Engkau akan menjala manusia." Dengan pengertian, engkau akan bekerja menangkap manusia-manusia untuk membawa mereka kepada kehidupan yang sejati, kepada kehidupan yang mendalam, yang murni, yang beriman kepada Tuhan. Kata-kata Yesus itu berisi perintah kepada Simon agar menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dari kuasa jahat, penderitaan, dan penyakit.
Injil Lukas memisahkan pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah dari panggilan para murid yang pertama. Panggilan para murid diceritakan terjadi baru setelah Yesus mengajar orang banyak, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Simon dan teman-temannya sebetulnya sudah mendengar tentang Yesus sebelum mereka terpanggil mengikutinya secara penuh. Dari kisah ini, perjalanan menjadi pengikut Yesus harus dihayati setapak demi setapak, selangkah demi selangkah masuk ke dalam kedalaman hidup. Kemudian Lukas menggarisbawahi satu arti menjala manusia, yakni agar manusia menemukan sumber kehidupan, mengimani bahwa Tuhan adalah kudus. Tuhan sendirilah yang menyelenggarakan hidup ini. Dan akhirnya Lukas menyoroti tokoh Simon Petrus secara khusus. Dan dalam hal ini ia memakai kisah penangkapan ikan secara ajaib yang akan muncul dalam bagian belakang Injil Yohanes bab 21 ayat 4 sampai 14. Dalam Injil Yohanes, kisah penangkapan ikan yang berlimpah-limpah itu dikaitkan langsung dengan penugasan Simon Petrus untuk memelihara domba-domba serta mengusahakan tempat bagi mereka agar semakin manusiawi. Yesus sendirilah gembala yang selalu menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Umat Allah yang terkasih, ibarat membaca buku atau membeli buku, kita tidak boleh terpukau hanya pada sampul, warna, dan judulnya. Kita harus membaca sampai selesai, menuliskannya kembali. Kata-kata penting harus kita stabilo, kita ingat, supaya kita masuk dalam kedalaman hidup. Kalau hidup kita hanya di permukaan-permukaan, hanya pada casingnya, hanya pada sampulnya, kita nanti seperti buku ketika kena air, rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Mari kita mengakui Tuhan yang kudus, tetapi juga menyadari kita berdosa, sekaligus kita bersedia diutus untuk membuat sesama kita manusia semakin manusiawi dan dunia nyaman untuk ditinggali sebagai rumah bersama. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.